Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas masalah di mana spot-spot gacor ShopeePut berada. Di video kali ini gue bakal ngebahas masalah di mana saja spot-spot gacor ShopeePut di area Jakarta dan gimana caranya mengetahui spot-spot gacor di daerah Jakarta. Karena pada saat ini hanya baru daerah Jakarta saja, mungkin Tangerang sebentar lagi yang sudah ada spot-spot ShopeePut-nya. Nah, kenapa gue ngebahas masalah di mana spot gacor dan gimana caranya nemuin spot gacor di ShopeePut? Nah, karena salah satu penyebab kita mendapatkan orderan terbesar adalah di mana tempat spot kita berada ngebitnya. Kalau kita salah memilih spot saja, kita bisa tidak mendapatkan orderan sama sekali. Mungkin dapat tapi cuma sedikit gitu kan. Makanya pada faktor salah satu yang terpenting mendapatkan orderan itu salah satunya adalah spot di mana kita bisa memilih area favorit kita gitu ya. Mungkin itu dari pagi atau siangnya spotnya di mana, atau mungkin sore harinya di mana atau malam harinya di mana. Itu tergantung spot-spot di mana orderan itu berada gitu. Karena menurut pengalaman gue sendiri ngebit di lapangan menggunakan ShopeePut ini, gue ada beberapa spot juga andalan di Jakarta Barat, ada selatan ada gitu kan, di timur ada. Jadi kita juga harus menyebarkan link atau pertemanan kita dengan rekan-rekan ShopeePut. Nah, entah itu di grup gitu kan, di grup, bang lu orang mana nih, di mana spot di sini. Jadi ketika gue main di Jakarta Barat, gue ada kawan gue nunjukin di situ tempatnya, bang enak, coba kita nongkrong di sini aja. Mungkin kita nongkrong di timur, Jakarta Timur gitu kan gitu. Jadi kita jangan segan-segan untuk berbaur dengan rekan-rekan ShopeePut lainnya, karena makin banyak kawan pasti kita juga makin banyak rezeki, banyak link di mana mendapatkan orderan yang banyak berikutnya gitu. Nah, berikut spot-spot gacor yang menurut gua dan menurut pendapat gua dan menurut pandangan gua, dan sekali lagi bukan bermaksud menggurui atau ngajarin rekan-rekan semua ya. Jadi kan kita ini sama-sama driver saling sharing aja gitu kan, ambil baiknya buang buruknya. Nah, jadi siapa tahu aja kalian ketika gue sebutin nanti tempatnya di mana, kalian lagi lewat, kalian berhenti di situ gitu kan, kalian gak ada salahnya buat coba spot yang gue sarankan ini. Nah, yang pertama karena gue sering mainnya di Jakarta Barat, karena Jakarta Barat ini tidak jauh banget dari area Tangerang gitu kan, Kalideres gitu. Nah, untuk Jakarta Barat sendiri gue saranin, untuk Jakarta Barat sendiri mungkin abang-abang yang dari Tangerang mau main di Jakarta Barat, atau mungkin abang-abang yang di Jakarta Barat masih bingung spot-spotnya, gue bisa merekomendasiin tempatnya di Jakarta Barat itu bisa kalian ngebit di Taman Anggrek dan Central Park. Nah, di situ dia, coba kalian bisa ngebit di situ, karena gue sendiri ngebit di situ alhamdulillah lumayan banyak, walaupun kadang-kadang delaynya agak lama, cuman kita fokusin aja gitu kan. Nah, terus gimana bang kalau seandainya gue bukan di Jakarta Barat, gue mainnya di Jakarta Selatan, Timur gitu kan, pusat atau di mana? Nah, ada juga nih. Yang pertama, kalian wajib banget ngedeketin kantor-kantor ShopeePut. Nah, kantor ShopeePut ini ada dua macam ya. Jadi ada kantor cabang dan ada kantor pusat gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, pertama kantor ShopeePutnya ada dua kan, cabang sama pusat. Nah, kalian bisa cari juga di akun driver Shopee kalian itu di mana kantor-kantornya. Nah, gue saranin di sini ada. Karena kenapa kita harus mendekatkan kantor-kantor ShopeePut itu? Karena pada saat kantor ShopeePut itu buka, nah, yang dekat kantor Shopee itu, resto-resto itu pasti yang pertama kali tahu bahwanya adanya pembukaan ShopeePut gitu kan. Jadi mayoritas besar, kemungkinan besar mereka itu langsung daftar ShopeePut. Jadi makanya di area dekat situ pasti sudah banyak yang mendekat ShopeePut. Nah, contohnya kalian bisa mendekatkan kantor-kantor yang ada di Sunter, di Menteng, Cilandak, KKO, Tomang, Tebet gitu kan. Mungkin kalau kalian ada di Tebet. Karena resto-resto di sana itu udah tahu ShopeePut, dan kemungkinan besar juga banyak yang udah menggunakan ShopeePay. Nah, jadi nggak ada salahnya kalian pepet deketin titik-titik di sana gitu kan, supaya kemungkinan besar kalian mendapatkan orderan. Jadi kalau bagi kalian yang mungkin masih bingung nyarinya di mana, atau mungkin masih bingung spotnya harus nongkrong di mana, mungkin nggak percaya diri nongkrong di suatu tempat, hingga akhirnya mungkin kalian nggak mendapatkan orderan. Dan juga untuk saat ini usahakan jangan dulu melipir, karena takutnya kalau kalian melipir kemana-mana, bensin kalian habis, orderan yang nggak ada, karena belum semuanya itu terdaftar di ShopeePut seperti itu. Jadi usahakan
berhentilah bener-bener di spot yang memang ada banyak restonya gitu, yang udah bekerja sama di ShopeeFood. Nah, terus yang ketiga juga kalian tuh bisa cara mengetahui spot-spot yang gacor atau spot yang banyak orderannya dengan cara kalian buka aplikasi ShopeeFood customernya gitu ya. Kalian pilih yang ShopeeFood-nya. Nah, di sana kalian bisa ngelihat resto-resto mana yang terdekat di area kalian. Nah, di situ restonya ada resto apa aja gitu kan. Jadi kalian bisa deketin titik tersebut supaya kalian bisa mendapat orderan gitu kan. Di sana ada restonya, jadi tinggal cari customer aja yang order gitu kan. Kalau ada customer yang order di area kalian, di resto dekat kalian, ya pasti insya Allah kalian yang bakal dapat orderannya. Untuk itu bagi rekan-rekan ShopeeFood, mungkin driver-driver di luar sana yang akunnya lagi gagu, lagi susah dapat orderan, atau mungkin baru pertama kali bergelut di bidang ojol ini, tadinya kerja di suatu perusahaan tapi dipecat, atau mungkin PHK, atau mungkin nganggur, atau mungkin baru lulus sekolah tapi baru terjun di dunia ShopeeFood ini, jangan heran ketika kalian itu menghadapi tidak dapat orderan. Itu hal yang biasa banget. Tapi hal yang biasa itu bakal menjadi luar biasa ketika kalian sabar, nggak menyerah, berkawan, nanya sama rekan-rekan di sekitar kalian gimana caranya supaya bisa dapat orderan, atau mungkin di mana aja spotnya sih gitu kan. Karena ini spot yang gue lontarkan ini menurut pandangan pendapat gue dan pengalaman gue ya. Pasti masih banyak lagi spot yang gacor lainnya atau spot tempat yang banyak orderannya di luar sana. Jadi nggak ada salahnya kalian tulis di kolom komentar spot-spot mana aja yang menurut kalian itu bisa mendapatkan orderan banyak per harinya, seperti itu. Siapa tahu aja komentar kalian itu bermanfaat bagi driver-driver lainnya di luar sana. Dan mungkin jika kalian punya pendapat lain, kritik, saran, boleh kalian juga tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan supaya kita sama-sama membantu ya. Dan juga jangan lupa bagi kalian yang pengen bergabung nih di grup khusus driver ShopeeFood, nah kalian bisa klik link di bawah itu dengan cara klik gabung. Di situ grup Facebook anggotanya sudah hampir 800 ya, alhamdulillah. Jadi situ kita bakal sharing tentang pengalaman atau masalah seputar driver Shopee. Dan sekali lagi di situ alhamdulillah kebetulan gua adminnya sendiri. Jadi apapun yang berkaitan dengan postingan yang berbau pemasangan fake GPS ataupun pemasangan mood dan lain-lainnya, mohon maaf, bukan gue melarang atau seperti apa. Untuk pemasangan tuyul dan lain-lainnya tolong dikonsumsi sendiri masing-masing aja. Nah, jadi jangan sampai mengajak atau merekrut yang lain-lainnya, karena itu menyebabkan bisa putus mitra. Jadi gue nggak mau di grup gue itu menyebabkan abang-abang luar sana terkena putus mitra. Jadi kalau kalian memakai tuyul atau mungkin tukang masang fake GPS-nya, yaitu silahkan dikonsumsi sendiri, silahkan dijual sendiri. Jangan perantara grup yang udah gue buat, karena gue nggak mau rekan-rekan seperjuangan gue kena putus mitra hanya karena dengan pemakaian fake GPS seperti itu. Jadi bukan karena gue sirik dan lain-lainnya. Mungkin bagi kalian yang melihat postingan yang tidak senonoh, tidak pantas, dan mungkin komentar yang baper, tidak pantas dan segala macam, jangan segan-segan untuk melaporkan langsung melalui Facebook ya. Jadi di situ ada nanti klik komentarnya atau postingannya, laporkan ke admin. Nah itu kalau nanti sananya diperiksa memang tidak layak, itu bahkan segera dihapus. Bahkan kalau memang postingan itu banyak pelanggarannya, mungkin si pemosting bakal di-kick dari grup ya. Jadi grup yang gue buat ini benar-benar bukan mungkin kayak grup-grup lainnya ya. Banyak adminnya yang kurang aktif, atau ada postingan seperti ini dibiarin, ada postingan seperti itu dibiarin gitu kan. Jadi timbulnya perpecah belahan. Yang kedua juga timbulnya abang-abang yang pakai fake GPS dan akhirnya sekarang kena putus mitra. Kan di lapangan gue sendiri udah menyaksikan banyak banget yang udah diputus mitra. Tidak lain karena bukan ada dua faktor nih ya. Jadi gue sharing sedikit nih. Jadi ada dua faktor yang penyebab putus mitra yang pada saat ini yang lagi booming-boomingnya. Yang pertama pemakaian tuyul. Sudah dikasih peringatan, kena 75 poin. Yang kedua dia nggak ngelepas tuyulnya. Jadi kena 2 kali peringatan, 150 poin dan langsung putus mitra. Dan yang kedua banyak orang-orang main tembak-menembakkan atau tembak orderan atau mungkin untuk cekian, sebenarnya kurang satu lagi biar dapat bonus 50.000. Akhirnya dia melakukan tembakan orderan gitu kan supaya dia dapat orderan. Nah itu banyak juga. Dan ketiga, jangan sampai kalian mengorder di resto kalian sendiri, atau mungkin kalian punya keluarga yang punya restoran terus kalian ngorder di situ kena akun kalian. Itu jangan, karena gue baca di peraturan tata tertib Shopee-nya sendiri itu tidak diperbolehkan ada hubungan saudara dengan driver. Sudah dipastikan driver bisa kena sanksi. Nah itu hati-hati bagi kalian ya yang punya rekan keluarga umpamanya yang punya ShopeeFood kan berhubungan, karena di situ nggak boleh, Shopee sini nggak boleh. Jadi takutnya nanti kalian kena putus mitra secara mendadak.
Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kita sama-sama untuk hati-hati menjaga akun kita masing-masing. Oke, mungkin sekian video gue pada malam hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.